Selanjutnya ada indikator penilaian. Nah, di sini indikator penilaian secara keseluruhan yaitu diambil dari karya, presentasi, dan vote pada pameran dengan bobot nilai sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah penilaian babak penyisihan. Di sini ada pun kriteria penilaian karya, yaitu yang pertama, kesesuaian judul dan tema dengan bobot 10%, kreativitas dan gagasan baru untuk solusi yang unik 25%, relevansi dan penggunaan kredibilitas data 25%, argumentasi dan kemampuan analisis yang baik 30%, dan yang terakhir struktur dan penulisan paper dengan bobot 10%. Next. Selanjutnya kita ada dua dewan juri yang akan menjadi juri pada competition pada aerospace case, yaitu yang pertama dokter insinyur Javensius Sembiring dari KK Mekanika dan Operasi Terbang, dan dokter Khairul Umah dari KK Mekanika dan Operasi Terbang. Next. Oke, di sini adalah untuk kasus yang akan diangkat pada Aerospace Case Competition ini. Untuk teman-teman jangan khawatir, nanti untuk kasus lengkapnya akan kami berikan melalui PDF di link yang akan diberikan di grup WhatsApp nantinya. Namun di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk latar belakang kasus pada Aerospace Case Competition kali ini yaitu terkait Sustainable Aviation Fuel atau disingkat SAF. Nah, di sini Sustainable Aviation Fuel menjadi satu isu yang cukup menarik dan sering dibahas baru-baru ini karena ini merupakan bagian dari rencana dunia untuk mendukung net zero emission begitu. Seperti bisa dilihat juga di sini SAF juga memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon dioksida hingga 85% sehingga banyak industri-industri aviasi di dunia sedang melihat ke arah eh, aviasi yang lebih hijau dengan menggunakan Sustainable Aviation Fuel. Namun demikian, karena ini merupakan bahan bakar yang baru, tentunya menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari biaya produksi, kapasitas produksi juga yang mungkin belum sebaik bahan bakar konvensional, kemudian juga nantinya akan berdampak kepada kompatibilitas mesin yang dapat menggunakan bahan bakar tipe baru ini. Selain dari faktor teknis, faktor ekonomi juga memainkan peran penting di mana flow atau arus dari perputaran ekonomi untuk penggunaan SAF ini masihlah baru sehingga banyak mungkin pihak-pihak yang belum familiar terkait SAF sehingga penggunaannya belum semarak bahan bakar konvensional. Sebagai informasi, bahan bakar konvensional untuk pesawat yang digunakan dalam kasus ini adalah Jet A1. Next. Kemudian secara regulasi atau kebijakan pun juga belum 100% eh, bahasanya 100% secara established untuk mendukung perkembangan industri sustainable aviation fuel. Maka dari itu, industri ini terus mengalami pengembangan, begitupun juga dengan regulasinya yang terus diupdate hingga nantinya mencapai target di tahun 2050 untuk net zero emission. Nah, dari latar belakang tersebut, didapatkan tujuan untuk competition kali ini yaitu mahasiswa diajak untuk melakukan analisis dan memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan tantangan net zero emission, juga membuat inovasi terkait sustainable aviation fuel agar lebih mudah diproduksi dan digunakan secara lebih luas untuk mengurangi emisi karbon dalam sektor aviasi di Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk terkait kendalanya, kami highlight di sini menjadi 3 poin. Pertama, itu biaya produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, skala produksi yang masih terbatas. Kemudian kurangnya dukungan kebijakan yang konsisten di tingkat global begitu. Untuk aturan internasional sendiri, kami mengacu kepada IATA, International Air Transport Association, yang mana mengatakan untuk produksi SAF itu akan terjadi di sekitar diproyeksikan pada tahun 2030 ke atas hingga target pertamanya nanti dicapai di tahun 2050. Nah, dari kendalanya tadi, kami dapatkan permasalahan di sini ada 3, itu yang akan menjadi titik fokus teman-teman nanti pada saat melakukan analisis dan menyusun paper.
Yang pertama itu penggunaan sustainable aviation fuel yang harus memenuhi regulasi begitu, karena regulasinya masih terbatas. Kemudian yang kedua terkait proses produksinya yang membutuhkan teknologi serta sumber daya terbarukan, yang mana saat ini produsen yang bisa menghasilkan sustainable aviation fuel belum sebanyak produsen yang bisa menghasilkan konvensional jet A1. Kemudian yang ketiga juga terkait kompatibilitas jenis bahan bakar baru ini terhadap mesin-mesin pesawat yang sudah ada saat ini. Nah, oleh karena itu, untuk pertanyaan kunci yang akan menjadi fokus utama pada kompetisi kali ini, yang pertama, bagaimana Anda merancang secara teknis terkait penggunaan sustainable aviation fuel, mulai dari lini produksi hingga aspek penggunaan agar dapat dioptimalisasi. Yang kedua, model bisnis dan kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk membuat sustainable aviation fuel lebih kompetitif secara ekonomi dan menarik bagi maskapai penerbangan, tanpa meningkatkan beban operasional yang signifikan. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa produksi sustainable aviation fuel berskala besar tetap berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, serta mendukung program SDGs. SDGs ini adalah Sustainable Development Goals. Nah, sedikit panduan yang bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menganalisis data yang tersedia. Nanti datanya akan ada. Dan di sini teman-teman terbuka untuk melakukan research data lagi dari berbagai media dan juga akan menyertakan sumbernya nanti di paper yang akan teman-teman buat. Kemudian identifikasi di sini titik-titik kritisnya yang menjadi permasalahan sustainable aviation fuel, seperti keterbatasan kapasitas produksi, gap regulasi, dan juga teknologi yang terjadi. Kemudian kedua, teman-teman diminta untuk merancang solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman analisis nih dari poin pertama. Nah, kemudian yang ketiga, nanti solusi inovatif yang teman-teman buat akan dipresentasikan baik dengan konsep model ataupun sistem yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Nah, menjadi nilai tambah sendiri nih bagi teman-teman jika menampilkan hasil prototype yang mana nanti hasilnya akan teman-teman bisa pamerkan di exhibition ketika teman-teman bisa lolos sampai ke babak final. Selanjutnya adapun panduan penulisan, yaitu yang pertama adalah judul. Nah, judul ini akan ditulis secara singkat dan jelas sesuai dengan isi dan pembahasan. Dengan maksimal penulisan adalah 12 kata. Formatnya adalah judul harus huruf kapital dan diberi efek bold. Kemudian menggunakan Times New Roman 12 PT dan spasi 1,0. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup latar belakang, pemaparan mengenai fenomena permasalahan atau isu yang diangkat, dan boleh disertakan data statistik sebagai penunjang serta alasan penting isu yang diangkat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pembahasan. Di sini pembahasan dibuat berdasarkan kajian literatur dan kajian teori. Nah, bagian ini memuat alternatif solusi atas isu yang diangkat oleh kalian. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini berisi rangkuman singkat atas hasil pembahasan dan saran di sini mengacu pada hasil pembahasan. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang harus ditulis dengan apa style. Next juga merupakan panduan penulisan yang harus ditulis di ukuran kertas A4 dengan font Times New Roman 12 poin. Ini untuk yang paragraf di bawah-bawahnya ya. Tadi itu untuk judul. Nah, kemudian ini line spacing 1,5 dengan margin 2,5 top, bottom, left, and right. Kemudian layoutnya harus di-justified dan file format dikirim dengan format PDF. Oke, berikut adalah data pendukung yang bisa teman-teman gunakan. Nantinya di panduan lengkap terkait case yang akan teman-teman kerjakan di kompetisi kali ini akan kami berikan menyusul. Eh, untuk data pendukung yang ada di sini, yang pertama bisa teman-teman lihat ada dua grafik. Yang pertama itu adalah capacity dari global SAF sampai 2050, begitu. Di sini ada suppliernya itu ada tiga ya, ada HFO atau HEFA, yang kedua ISAF FT, yang kedua Bio FT. Terus kemudian di sini teknologi-teknologi yang digunakan beserta data
kapasitas produksinya mereka sampai tahun 2030. Next. Kemudian ini potensial pasar globalnya untuk eh, pengguna di sini ada untuk green hydrogen, biomass dan juga waste begitu. Kemudian yang keempat di sini adalah kapasitas pengguna ataupun produksi dari SAF itu di beberapa tempat. Ini ada South America, Middle East dan juga Asia Pasifik begitu untuk jenis-jenis bahan bakar yang tersedia di sini dari HEFA, co-processing, bio ATJ dan e-SAF. Oke, terakhir yaitu adalah kontak informasi kami. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin boleh hubungi kontak-kontak yang di bawah ini, serta jangan lupa follow IG ICE dan follow Twitter ICE. Godspeed. Oke, itu saja pemaparan dari kami terkait technical meeting pada tahap penyisihan Aerospace Case Competition. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai kebayang belum nih nanti bakal apa yang ditulis gitu dan segala macam. Tapi tenang aja, kalau teman-teman masih mempunyai pertanyaan, kami akan terbuka untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan raise hand, kemudian sebutkan nama tim dan juga asal kampus, lalu utarakan pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan, teman-teman. Oke, ada dari Aerofit Unan, Fauzanul Wirsa, silakan. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, saya Fauzanul Wirsa dari tim Aerofit Kampus Universitas Andalas. Jadi untuk pertanyaannya, untuk satu case itu untuk satu tim atau bagaimana Kak? Atau apakah dijelaskan nanti? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kasus ini, itu kasusnya satu ya teman-teman. Jadi temanya semuanya sama untuk semua tim, itu terkait Sustainable Aviation Fuel dan teman-teman harus menjawab yang dari key question yang sudah dijelaskan tadi gitu. Ya, jadi teman-teman bisa menjelaskan dari key questionnya itu untuk menjawab semua pertanyaannya. Nanti kan dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman jawab itu akan teman-teman bentuk menjadi karya ilmiah yang nanti papernya itu akan teman-teman kumpulkan sebagai nanti akan dinilai untuk tahap penyisian ini. Apakah menjawab? Ya ini tadi yang aku maksud key question yang menjadi eh, pokok permasalahan yang harus teman-teman jawab gitu. Yang ketiganya ini harus teman-teman jawab di karya ilmiah yang teman-teman kumpulkan nanti yang disubmit untuk tahap penyisian ini. Untuk tadi Fauzan apakah menjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan untuk teman-teman yang lain, apakah jika ingin memiliki pertanyaan, silakan raise hand. Izin Kak, Oh, izin. oke. Untuk Syahru Pratama, bisa diperkenalkan Maaf ya, dari ya. ada notulensinya nggak Kak? Soalnya saya baru gabung dan takutnya nggak, takutnya saya nanti ketinggalan informasi. Oke, untuk teman-teman nanti PPT ini akan diberikan di Google Drive yang sama dengan teman-teman mengakses Juknis. Jadi nanti di Juknis itu di folder Google Drive yang ada Juknis itu nanti akan ada PPT technical meeting ini dan juga PDF terkait case
secara lebih lengkapnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa akses di sana. Jadi jangan khawatir. Juga nih meetingnya juga di record ya. Jadi nanti jika recordnya sudah selesai bisa dikirim juga nanti di grup WhatsApp. Oke, sudah terjawab, Syahrul Pratama. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini dari tim Concord, Akursio, silakan. Halo dan selamat sore Kak, saya Kursio dari tim Concord asal Yuli University. Saya ingin bertanya, untuk kompetisi ini apakah perlu adanya metodologi atau eksperimen atau apakah kita hanya ambil data dari internet internet ya? Oke, terima kasih Akursio. Untuk kompetisi kali ini, apakah teman-teman diperlukan melakukan eksperimen atau tidak, itu dibebaskan kepada teman-teman. Jadi bentuk dari karya ilmiah yang akan teman-teman submit nanti bisa berupa hasil eksperimen, mungkin teman-teman melakukan eksperimen, ataupun teman-teman melakukan studi literatur, seperti yang tadi aku sebutkan juga. Jadi sumber yang data pendukung yang kami berikan di sini eh, dapat menjadi dasar teman-teman, namun teman-teman juga tetap bisa untuk meluaskan lagi, mengekspansi literatur teman-teman menggunakan sumber-sumber yang ada di internet. Namun pastikan sumber-sumber tersebut dapat dipercaya dan harus disertakan di daftar pustaka nantinya gitu. Namun jika teman-teman memiliki ide untuk melakukan eksperimen gitu, misalnya membuat apa namanya bahan bakar seperti apa gitu atau mengkomposisikan bahan bakar seperti apa itu juga dibebaskan kepada teman-teman. Karena solusinya di sini tidak tunggal dan itu dibebaskan berdasarkan kreativitas teman-teman selama menjawab 3 pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Apakah menjawab? Jadi jadi eksperimen atau tidak itu terserah dengan dengan timnya kan? Benar. Oke, baiklah. Kalau gitu sudah terjawab. Makasih. Oke, terima kasih Akursio atas pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain jika masih memiliki pertanyaan. Oke, dari Akursio lagi silakan. Halo Kak, Eh, untuk eh, untuk topik untuk topik aerospace case tadi ini, apakah topiknya akan dikasih oleh panitia atau kita harus eh, membuat em, topik sendiri gitu. Oke, Akursio, terima kasih. Untuk topiknya seperti yang sudah ada di PPT ini ya. Jadi topiknya kita semua untuk semua kelompok sama terkait Sustainable Aviation Fuel gitu. Nah, untuk apa namanya sumber-sumber ataupun nanti kajian literatur yang teman-teman bisa gunakan itu nanti akan kami berikan secara lengkapnya untuk case-nya begitu dalam format PDF. Nanti linknya akan diberikan di grup WhatsApp. Namun untuk kasus utamanya tetap sama yaitu Sustainable Aviation Fuel dan teman-teman diharuskan untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di key question tersebut.
ya menjawabnya bukan secara satu poin paragraf, namun dengan em, solusi ataupun analisis yang teman-teman eh, lakukan nantinya, dan juga jika teman-teman ada inovasinya juga nanti disertakan di paper yang akan teman-teman submit nantinya. Maka menjawab. Ya, menjawab. Oke, Terima kasih. ya terima kasih Akorsio. Selanjutnya ini ada dari tim jarang pulang ITS. Namanya nggak kelihatan, silakan. Permisi Mas, izin Ya. bertanya terkait yang panduan case-nya, yang poin nomor 3 itu kan eh, menjadi nilai tambah apabila menampilkan hasil prototipe, misalnya simulasi integrasi SAF dalam operasi penerbangan. Nah, itu apakah yang dimaksud prototipe itu berarti kita membuat kayak pesawat kecil gitu dengan propulsion engine, terus sudah jadi kayak inovasi SAF-nya. Apakah seperti itu, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk prototipe atau prototipe yang teman-teman buat di sini, karena kami memberikan kasusnya SAF secara general, jadi teman-teman boleh membuat prototipe dalam bentuk apapun untuk mendukung solusi yang teman-teman buat. Jadi yang teman-teman buat gitu maksudnya. Jadi misalnya kalau memang teman-teman itu misalnya nih contoh untuk membuat solusinya itu terkait dari komposisi bahan bakarnya begitu misalnya. Lalu teman-teman memprototipekannya adalah jenis bahan bakar SAF yang teman-teman sudah eksperimenkan, itu diperbolehkan. Atau teman-teman misalnya dari aspek regulasinya gitu, misalnya mau dibentuk seperti apa, itu juga boleh. Jadi prototipenya itu kami tidak mewajibkan harus banget dengan bentuk benda atau apa, itu semua dibebaskan kepada teman-teman. Yang jelas prototipe ini nanti akan dipresentasikan pertama di babak semifinal, nantinya teman-teman akan presentasi ya seperti presentasi pitch deck begitu. Kemudian untuk nanti di babak finalnya itu teman-teman akan memamerkan hasil karyanya teman-teman gitu, baik nanti berupa prototipe ataupun bentuk lain gitu yang teman-teman buat secara offline. Nanti untuk teknis yang semifinal dan finalnya akan dijelaskan kemudian. Gitu. Apakah menjawab? Baik, Mas. Menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Silakan sesi tanya jawab masih kami buka. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.36, jadi kami membuka untuk satu pertanyaan terakhir. Silakan jika yang masih ada yang ingin bertanya. Kami tunggu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari Akursio lagi. Silakan. Halo Kak, ya. Untuk soal judulnya itu, itu akan diberikan atau itu adalah kebebasan dari mahasiswa? Oke, terima kasih untuk judul dari paper yang teman-teman buat ya maksudnya. Ya, judulnya adalah hasil apa ya maksudnya, hasil dari teman-teman menentukan judulnya begitu. Jadi kami memberikan topik SAF, namun judul yang teman-teman buat ya dibebaskan ya teman-teman, nanti misalnya mau analisisnya seperti apa gitu, nah itu yang akan menentukan dari judulnya. Jadi kalian sendiri dari setiap tim yang akan menentukan judulnya gitu. Namun untuk topik yang dibahasnya ya terkait SAF, dan teman-teman diharuskan menjawab pertanyaan yang ada di key question tadi. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.38, jika teman-teman masih memiliki pertanyaan lanjutan nantinya, bisa untuk menghubungi kontak person yang ada di eh, slide ini, ataupun bisa bertanya secara langsung di grup koordinasi WhatsApp serta Aerospace Case Competition.
Baik teman-teman, Em, terasa udah cukup untuk pertemuan di sore hari ini. Jadi nanti untuk PPT juga untuk kasus secara lengkapnya gitu di PDF itu nanti akan diberikan pada satu link Google Drive yang sama. Nanti ditunggu saja di grup WhatsApp. Dan kami juga akan membuka untuk pertanyaan lanjutan nantinya di grup WhatsApp akan dikirimkan dalam bentuk spreadsheet. Jadi supaya tidak ada pertanyaan yang berulang dan teman-teman bisa melihat semua Q&A yang sudah ditanyakan sebelumnya itu di nanti spreadsheet yang akan diberikan. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Semangat selalu untuk kompetisinya. Semoga sukses dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.